Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dimulai. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi ilmu kedokteran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka. Saudara calon doktor, sidang terbuka promosi doktor akan mengajukan pertanyaan atas disertasi saudara yang berjudul efek suplementasi biskuit berbasis moringa oleifera yang difortifikasi dengan glutamin, zinc, prebiotik, dan serat pangan terhadap integritas mukosa usus pada anak gizi kurang usia 12-18 bulan. Selanjutnya saya persilakan promotor Profesor Dr. Agus Firmansyah sebagai anak konsultan untuk memulai acara ujian. Silakan Prof. Agus. Saudara calon doktor, saya persilakan membacakan secara singkat ringkasan disertasi saudara selama 15 menit. Silakan. Terima kasih. Yang terhormat promotor Profesor Dr. Agus Firmansyah, spesialis anak konsultan, perkenankan saya membacakan ringkasan disertasi saya yang berjudul efikasi suplementasi biskuit berbasis moringa oleifera yang difortifikasi dengan glutamin, zinc, prebiotik, dan serat pangan terhadap integritas mukosa usus pada anak gizi kurang usia 12-18 bulan. Judul ini dipilih karena di Indonesia gizi kurang prevalensinya sangat tinggi, yaitu 17,7% berdasarkan Riskesdas tahun 2018. Gizi kurang yang dimaksud di sini adalah keadaan tubuh yang tidak mendapat asupan gizi yang cukup atau keadaan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara ambilan makanan dengan kebutuhan gizi untuk mempertahankan kesehatan. Gizi kurang dapat menyebabkan atrofi mukosa usus sehingga terjadi insufisiensi pankreas yang mengakibatkan malabsorpsi nutrien, intoleransi laktosa, dan inflamasi mukosa usus. Bila dibiarkan, bisa mengakibatkan kurang energi protein dengan gejala stunting. Pada gizi kurang, kalau terjadi diare akan berat dan berulang sehingga terjadi diare persisten. Atrofi usus pada gizi kurang dapat direhabilitasi dengan terapi nutrisi. Suplementasi makanan yang berguna untuk regenerasi mukosa usus adalah glutamin yang berfungsi sebagai sumber energi mukosa usus, zinc untuk merangsang sintesis DNA, dan prebiotik yang menstimulasi pertumbuhan Lactobacillus bifidobacteria, serta serat pangan yang bila masuk ke dalam kolon tanpa diserap oleh usus, kemudian akan difermentasi oleh bakteri yang menghasilkan asam lemak rantai pendek yang merupakan nutrisi yang penting untuk meregenerasi mukosa kolon. Kelor atau moringa oleifera dipilih sebagai sumber protein tinggi yang mudah didapat, dan moringa oleifera telah terbukti bisa meningkatkan berat badan dan tinggi badan yang lebih baik sesuai dengan laporan dari India dan Burkina Faso. Ada anak gizi kurang, asupan yang tidak adekuat bisa terjadi akibat infeksi usus, sehingga mengakibatkan kerusakan integritas mukosa usus yang ditandai dengan penurunan absorpsi nutrien akibat adanya inflamasi dan penurunan permeabilitas usus. Suplementasi yang terdiri dari zinc, serat pangan, prebiotik, dan glutamin memiliki cara kerja masing-masing. Hipotesis penelitian ini adalah yang pertama, fortifikasi biskuit dengan glutamin, zinc, prebiotik, dan serat pangan dapat memperbaiki mukosa usus lebih baik daripada biskuit tanpa fortifikasi pada anak gizi kurang usia 12-18 bulan yang ditandai dengan pemeriksaan IFAK, AAT, dan kalprotektin.
Perbaikan absorpsi nutrien pada pemberian biskuit yang difortifikasi lebih baik dibandingkan tanpa fortifikasi yang ditandai dengan pemeriksaan steatocrit feses, sedangkan perbaikan status gizi ditandai dengan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Morbiditas diare dan ISPA pada pemberian biskuit fortifikasi lebih rendah dibandingkan dengan biskuit tanpa fortifikasi yang dinilai dengan pencatatan kejadian penyakit setiap bulan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari efikasi biskuit fortifikasi terhadap gangguan integritas mukosa usus, absorpsi nutrien, pertumbuhan, serta morbiditas diare dan infeksi saluran pernapasan akut. Manfaat penelitian ini adalah secara klinis, biskuit fortifikasi bisa dipakai untuk memperbaiki integritas mukosa usus anak gizi kurang. Secara akademik menciptakan dan membuktikan inovasi biskuit yang dapat memperbaiki mukosa usus dan selanjutnya akan memperbaiki status gizi pada anak gizi kurang. Untuk kebijakan kesehatan bisa memberikan solusi kepada pemegang kebijakan dalam tata laksana anak dan gizi kurang dengan pencegahan stunting. Pada anak gizi kurang, asupan yang tidak adekuat bisa terjadi akibat infeksi usus sehingga mengakibatkan kerusakan integritas mukosa usus yang ditandai dengan penurunan absorpsi nutrien, adanya inflamasi usus, dan penurunan permeabilitas usus. Suplementasi dengan glutamin, zinc, dan prebiotik serta serat pangan itu akan memperbaiki integritas mukosa usus. Jadi konsep pada penelitian ini adalah pemberian biskuit berbasis moringa oleh Vera yang terdiri dari biskuit kontrol dan biskuit intervensi yang terfortifikasi, kemudian pemberian perbaikan integritas mukosa usus dinilai dengan IFAP, AAT, dan kalprotektin. Absorpsi nutrien yang meningkat dinilai dengan steatocrit, perbaikan pertumbuhan dinilai dengan berat badan, juga penilaian morbiditas diare dan ISPA. Tahap pertama dari penelitian ini adalah membuat formulasi biskuit dengan sumber protein moringa orevera yang difortifikasi dengan glutamin, zinc, prebiotik, dan serat pangan. Kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu uji klinik 2 kelompok paralel tersamar ganda. Tahap pertama dilakukan di Poltekkes Kementerian Kesehatan Jakarta, sedangkan tahap kedua dilakukan di Kecamatan Grogol Tamburan, Jakarta, dan penelitian ini berlangsung dari Januari 2018 hingga Februari 2020. Populasi terjangkau pada penelitian ini pada tahap pertama adalah anak usia 4-6 tahun yang bersekolah di TK Permata Bangsa di Cisarua, Jawa Barat. Sedangkan populasi terjangkau untuk tahap kedua adalah anak usia 12-18 bulan yang berdomisili di Kecamatan Grogol, Petamburan. Pada tahap kedua, kriteria inklusinya adalah anak usia 12-18 bulan dengan gizi kurang, skornya berat badan per umur -3, SD dan -2, untuk berat badan per TB -3, SD dan -2. Orang tua bersedia menandatangani inform konsen setelah diberikan penjelasan dan informasi mengenai penelitian. Kriteria eksklusinya adalah anak-anak yang picky eater, menderita penyakit kronik, dan misalnya penyakit jantung kongenital, kecacingan, dan penyakit kronik lainnya. Yang dianggap drop out bila loss to follow up, konsumsi biskuit kurang dari 50% dan sering sakit. Alur penelitian pada ini adalah mula-mula dilakukan pembuatan biskuit, kemudian dilakukan uji coba laboratorium. Pada penelitian ini kita sampai melakukan 3 kali untuk mendapatkan biskuit yang kita inginkan. Kemudian setelah didapatkan biskuit yang kita inginkan, dilakukan uji coba cita rasa, setelah rasanya dianggap enak, baru kemudian kita lakukan penelitian tahap 2, yaitu dengan rekrutmen subjek sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi, inform konsen pada orang tua, dan pemeriksaan laboratorium pertama adalah pemeriksaan IFAP, AAT, dan kalprotektin, dan absorpsi usus, yaitu steatocrit dengan pemeriksaan feses, dan pengukuran antropometri secara dari awal. Kemudian diberikan suplementasi biskuit selama 6 bulan, dan kemudian dilakukan pemeriksaan marker tadi pada bulan ketiga dan bulan ke-6, sedangkan berat badan dan tinggi badan diperiksa setiap bulan. Demikian juga dengan frekuensi diare dan subjek. Setelah data didapat, kemudian dilakukan analisis data. Ini adalah komposisi biskuit yang kita pakai pada penelitian ini. Setiap 100 gram kita bisa lihat di sini antara biskuit kontrol dan biskuit intervensi sama, kecuali hanya berbeda pada fortifikasinya saja, yaitu contohnya glutamin hanya terdapat pada biskuit intervensi dan kemudian juga prebiotik,
Sedangkan zinc dengan serat pangan pada kedua biskuit ini berbeda, tapi sangat jauh. Yang satu untuk dosis terapi, sedangkan satu dosis normal. Karakteristik populasi studi pada penelitian ini 28 dan 29 pasien dengan gizi kurang, jadi tidak berbeda bermakna. Jadi pada penelitian ini homogen, jadi tidak ada perbedaan pada saat awal penelitian. Hasil penelitian ini dari efikasi fortifikasi suplemen biskuit pada IFAP urin, kita bisa lihat terjadi perbaikan dari baseline, yaitu dari tadinya 143 turun jadi 46 pada bulan ke-6, dan itu secara statistik bermakna. Sebenarnya perbaikan ini sudah terjadi sejak bulan ketiga. Hasil ini sesuai dengan penelitian Guerra dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa IFAP meningkat bila terjadi kelainan barir usus, inflamasi lokal dan sistemik yang terjadi pada anak gizi kurang. Nah, setelah diberikan fortifikasi, keadaan membaik. Efikasi fortifikasi suplemen biskuit pada AAT bisa kita lihat pada slide ini, yaitu kita lihat pada bulan ke-6 sudah mulai terjadi penurunan dari kadar AAT-nya, yaitu dan ini menandakan bahwa penelitian ini bisa memperbaiki inflamasi usus, terutama melalui marker AAT-nya ini. Penelitian ini sesuai dengan yang telah menyatakan bahwa dengan pemberian suplementasi glutamin, zinc, dan prebiotik dan serat pangan akan terjadi perbaikan mukosa integritas usus yang kita bisa lihat dengan perbaikan AAT. Efikasi fortifikasi suplemen biskuit pada calprotectin tinja juga kita bisa lihat pada slide ini mulai terjadi perbaikan pada bulan ketiga dan menjadi lebih bermakna pada bulan ke-6. Hasil penelitian ini sesuai dengan laporan Chen dan kawan-kawan yang menunjukkan bahwa kadar calprotectin feses itu biasanya terjadi lebih tinggi pada pasien dengan infeksi gastrointestinal dan kemudian akan membaik dengan pemberian suplementasi. Pada slide ini kita bisa lihat efikasi fortifikasi suplemen biskuit pada steatocrit tinja. Jadi kita juga bisa lihat pada mulai bulan ketiga sudah mulai ada perbaikan dan lebih bermakna lagi pada bulan ke-6. Penelitian ini, hasil ini sesuai dengan penelitian Robertson yang menyatakan bahwa pada usia 0 sampai 2 tahun yang merupakan critical window di mana pada usia tersebut perkembangan dan kematangan usus berlangsung cepat sehingga perbaikan mukosa juga lebih bermakna pada usia tersebut. McMahon juga melaporkan bahwa sindrom malabsorpsi bisa membaik dengan suplementasi glutamin, zinc, prebiotik, dan serat pangan. Pada tabel ini kita bisa melihat asupan zat gizi rata-rata harian pada subjek penelitian fortifikasi suplementasi biskuit, yaitu semua sama antara kelompok intervensi dan kontrol kecuali pada yang difortifikasi, contohnya zinc dan serat pangan. Jadi kita lihat perbedaannya. Berbeda antara yang kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Pada slide ini kita bisa lihat efikasi fortifikasi suplemen biskuit pada antropometri. Jadi kalau kita lihat antropometri mulai membaik, kita memakai di sini adalah dengan Z-score untuk Z-score untuk melihat perbaikan berat badan terhadap umur dan tinggi badan terhadap umur. Jadi mulai bulan ketiga sudah mulai ada perbaikan dan makin bermakna setelah bulan ke-6. Penelitian ini sesuai dengan laporan Novak dan Kanuri yang melaporkan bahwa pemberian glutamin dapat mempercepat peningkatan berat badan. Demikian juga dengan MOK yang meneliti pada anak usia 2-6 bulan setelah memberikan glutamin selama 10 hari. The Father meneliti dengan pemberian diet serat pangan, itu akan memperbaiki pola mikrobiota dan mungkin efek positif terhadap berat badan. Pak dan kawan-kawan juga melaporkan bahwa suplementasi zinc selama 6 bulan akan memperbaiki peningkatan berat badan. Untuk pada slide ini kita lihat perbedaan morbiditas pada suplementasi ini pada kelompok intervensi dan kontrol. Ternyata dari bulan 1 sampai bulan ke-6 tidak ada perbedaan yang bermakna pada morbiditas diare dan morbiditas rispa. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dari yang lain bahwa suplementasi zinc ini baru akan membaik setelah diberikan selama 8 bulan. Padahal pada penelitian kita hanya melakukan selama 6 bulan. Mungkin ini merupakan penyebab. Ini adalah mekanisme yang kita duga menjadi penyebab pada anak gizi kurang kenapa terjadi kelainan di ususnya, yaitu
pada anak gizi kurang terjadi kerusakan pada tight junction, kemudian akhirnya terjadi translokasi bakteri dari lumen usus masuk ke lamina propria hingga terjadi inflamasi usus, terjadilah degranulasi dari neutrofil yang kemudian akan dikeluarkan dalam bentuk kalprotektin. Selain itu, karena adanya kerusakan tight junction, AAT yang dari dalam sel akan keluar karena dan bisa dideteksi terdapat di dalam feses. Selanjutnya, karena adanya kerusakan tight junction ini, kemudian terjadi pengeluaran dari IFAP yang kemudian akan masuk ke dalam serum dan dikeluarkan melalui urin. Jadi pada penelitian ini kita juga meriksa urin dan biasanya kalau pada terjadinya inflamasi, kadarnya akan meningkat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah fortifikasi glutamin, zinc, prebiotik, dan serat pangan pada biskuit selama 6 bulan terbukti dapat memperbaiki integritas mukosa usus yang ditandai dengan penurunan kadar IFAP urin, AAT tinja, dan kalprotektin tinja pada anak dengan gizi kurang usia 12-18 bulan. Sedangkan yang kedua adalah fortifikasi dengan keempat bahan aktif ini selama 6 bulan terbukti dapat memperbaiki absorpsi nutrisi yang ditandai dengan penurunan kadar steatosis tinja pada anak gizi kurang dibandingkan dengan biskuit yang berbasis olefera tanpa fortifikasi. Fortifikasi keempat bahan aktif ini pada suplementasi biskuit selama 6 bulan terbukti dapat meningkatkan pertumbuhan yang ditandai dengan peningkatan rata Z-score pada anak dengan gizi kurang usia 12-18 bulan dibandingkan biskuit berbasis olefera tanpa fortifikasi. Yang keempat, fortifikasi keempat bahan aktif pada suplemen biskuit berbasis moringa olefera selama 6 bulan belum terbukti dapat menurunkan morbiditas diare dan ISPA pada anak dengan gizi kurang usia 12-18 bulan dibandingkan dengan yang tanpa fortifikasi. Saran dari penelitian ini adalah pada penelitian selanjutnya perlu diperiksa pola mikrobiota usus yang penting perannya dalam proses perbaikan mukosa usus. Perlu dilakukan penelitian dalam jangka waktu yang lebih lama, minimal 8-12 bulan, dan melibatkan lebih banyak subjek penelitian minimal untuk membuktikan efek biskuit yang diteliti terhadap penurunan morbiditas diare dan ISPA. Pada penelitian selanjutnya, apabila menggunakan fortifikasi zinc, sebaiknya dilakukan pemeriksaan HB untuk menilai dampak zinc dengan dosis di atas AKG. Terima kasih. Ya, terima kasih pada calon doktor, Dr. Eva Jumpa Sulaiman, anak konsultan. Sebelum memulai ujian, saya ingin bertanya dulu apakah saudara siap untuk mendapat pertanyaan dan sanggahan dari para penguji? Ya. Ya, terima kasih. Baiklah, saya persilakan Profesor Dr. Suhendro penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi untuk membukakan pertanyaan dan sanggahannya. Silakan, Prof. Suhendro. Terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Eva Jumpa atas selesainya penelitian Anda hingga ke tahap ujian promosi pada pagi hari ini. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada seluruh anggota keluarga yang mendukung usaha Dr. Eva untuk menyelesaikan penelitian di S3 Kedokteran FKUI. Pertanyaan saya sehubungan dengan patogenesis gangguan integritas mukosa usus pada malnutrisi dari diskusi dari hasil penelitian ini terlihat efek kerusakan tight junction maupun degranulasi neutrofil yang kelihatannya menjadi berperan terhadap gangguan integritas mukosa usus pada malnutrisi atau gizi kurang. Nah, pertanyaan saya, bagaimana mekanisme pemberian daripada suplemen biskuit berbasis moringa olefera ini terhadap perbaikan integritas mukosa usus? Itu yang pertama. Jadi bagaimana mekanisme perbaikan daripada pemberian suplemen biskuit tadi, itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, bahan apa yang diperkirakan menjadi yang berperan utama terhadap perbaikan inflamasi pada mukosa usus? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Suhendro, SPPD KPPI. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Jadi pada penelitian ini kita memilih 4 suplementasi yang dianggap bisa memperbaiki integritas mukosa usus. Pertama glutamin, karena glutamin itu bekerja dengan memberikan nutrisi dengan cara menutrisi enterosit melalui absorpsi glutamin dan lumen usus ke dalam mitokondria enterosit yang akan menstimulus pertumbuhan mukosa dan mencegah atrofi mukosa dan fili usus. Jadi glutamin itu sebagai salah satu protein asam amino yang kemudian bisa memperbaiki enterosit. Jadi pada gizi kurang selama ini dianggap tidak ada terjadi kerusakan usus karena kurang gizinya sedikit katanya. Jadi biasa baru mulai ada kejadian kerusakan usus itu pada gizi buruk. Dan itu dibuktikan dengan biopsi yang diambil dengan cara endoskopi. Tapi ternyata hal tersebut sangat invasif. Jadi sekarang kita memakai untuk mendeteksi adanya kerusakan mukosa usus dengan memakai biomarker tadi. Yang kita pakai pada penelitian ini adalah IFAP, Intestinal Fatty Acid Binding Capacity, Intestinal Binding Protein, alpha-1 antitrypsin, AAT, dan satu lagi calprotectin. Nah, jadi dengan pemberian salah satu itu saja, pada penelitian ini keempat-empatnya kita gabung untuk supaya mendapat efek sinergisme yang lebih baik. Dan ternyata hasilnya membaik dengan semua hasil yang kita lihat. Contohnya dari IFAP sendiri membaik dengan ada penurunan yang bermakna selama 6 bulan, terus kemudian dari AAT juga, dan kemudian dari calprotectin juga. Begitu juga ada kenaikan berat badan yang bermakna pada bulan ke-3 sampai bulan ke-6. Jadi memang ternyata dengan pemberian secara bersama-sama keempat zat tersebut menjadi lebih baik dibandingkan dengan hanya satu-satu saja. Contohnya untuk zinc penelitiannya harus sekitar 8 sampai 12 bulan baru didapatkan hasil yang bermakna. Terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih atas jawabannya. Cukup Pak Dekan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Suhendro. Selanjutnya saya persilakan Profesor Dr. Aryono Hendarto, anak konsultan untuk membukakan pertanyaan dan sanggahannya. Silakan Prof. Aryono. Mute dok, Prof. Terima kasih Pak Dekan, teman-teman. Selamat Dr. Eva yang sudah pada fase akhir dari studi S3-nya dan insya Allah sebentar lagi akan diangkat oleh Bapak Dekan menjadi doktor. Saya juga mengapresiasi Dr. Eva yang sudah memasukkan hasil penelitian ini ke jurnal bereputasi sehingga insya Allah segera terbit dan tentu akan semakin menguatkan atau mendukung penelitian yang sudah dilakukan Dr. Pertanyaan Dr. Eva, dan tentu Dr. Eva masih ingat concern saya atau poin saya ketika di ujian, baik ujian seminar hasil maupun prapromosi terkait dari profil ataupun komposisi dari biskuit penelitian Dr. Eva ini. Pertanyaan pertama saya adalah terkait dengan komposisi dari protein di biskuit ini, Dr. Eva, yang per 100 gram itu per 100 gram biskuit itu sudah memberikan kontribusi sekitar 50% dari AKG untuk anak usia 1-3 tahun.
Karena ini sifatnya protein nabati, artinya biskuit ini akan mengontribusi 50% protein dari sumber nabati. Kita tahu bersama bahwa anak usia 0 sampai 2 tahun merupakan periode tumbuh kembang yang pesat. Kita sebut dengan golden period, dan ini termasuk juga usia di kelompok penelitiannya Dr. Eva. Dan kita tahu kalau kita kaitkan dengan tumbuh kembang, maka peran protein sangat krusial, khususnya protein hewani. Mengapa protein hewani? Karena protein hewani lah yang mempunyai profil asam amino yang paling lengkap yang dibutuhkan oleh manusia, khususnya anak-anak usia 0 sampai 2 tahun. Kita tahu protein asam amino seperti triptofan, lisin, arginin sangat berperan merangsang IGF-1, insulin growth factor 1, yang dapat menjadi stimulus keluarnya growth hormone. Dengan komposisi biskuit Dr. Eva ini, menurut Dr. Eva, apakah kita perlu khawatir terhadap tumbuh kembang anak apabila nanti biskuit ini dilempar ke pasaran, bahkan tidak mungkin menjadi salah satu sumber untuk program perbaikan gizi anak-anak secara nasional. Kemudian pertanyaan kedua adalah apabila kita mengacu pada pola normal anjuran makanan pendamping ASI untuk anak 6 sampai 24 bulan, kita tahu biasanya kita memberikan selingan 2 kali sehari. Apabila selingan dalam bentuk biskuit, khususnya biskuit Dr. Eva, mengingat kandungan kalori dari biskuit ini cukup tinggi, apakah kita perlu khawatir juga nanti pemberiannya, apalagi kalau 2 kali, akan mengganggu pola makan atau MPASI bayi-bayi 0 sampai 2 tahun yang kita tahu sedang kita ajarkan atau kita persiapkan untuk bisa mempunyai keterampilan makan yang. Mungkin itu pertanyaan saya, Dr. Eva. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Aryono Hendarto, spesialis anak konsultan. Perkenankan saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenai apakah perlu dikhawatirkan pemberian protein pada yang dari nabati ini terhadap tumbuh kembang anak yang dari biskuit ini. Karena ini adalah protein nabati. Jadi kalau kita lihat dari kepustakaan bahwa telah disebutkan bahwa suplementasi itu adalah hanya menambahkan dari makanan yang sudah ada. Jadi bukan makanan pokoknya. Dan pada biskuit yang kita rancang ini memang kita agak memberikannya agak tinggi karena lebih ke arah terapi. Jadi memang kalau kita lihat AKG-nya untuk protein di sini adalah AKG-nya 26 gram per umur 1 sampai 3 tahun, 26 gram per hari. Sedangkan yang kita berikan di sini adalah 13 gram. Jadi kira-kira 50%. Tapi ini dari AKG. Padahal anak ini dalam suasana keadaannya gizi kurang. Jadi kita perlu memberikan protein yang lebih banyak daripada AKG anak tersebut. Jadi saya duga ini hanya sekitar 30% sampai 40%. Jadi tidak sampai lebih dari yang dikhawatirkan tadi. Jadi menurut saya biskuit ini tidak mengganggu pola makan anak untuk kalau diberikan sesuai dengan anjuran kita. Karena memang anak ini kita juga melakukan namanya Nutrisurvey untuk mendeteksi adanya asupan makanannya. Tapi ternyata memang asupannya itu jauh dari sebagian besar kebutuhannya. Jadi rata-rata
antara 50 sampai 70%, 77% dari yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Karena asupan yang sangat rendah itulah yang menyebabkan berat badannya kurang. Seperti itu. Nah, jadi kita harapkan dengan pemberian biskuit ini bisa untuk mengatasi kekurangan tersebut. Jadi memang kita berikan, tapi kita masih tetap memberi toleransi kalau anak ini hanya mengkonsumsi sampai 50% dari biskuit yang kita berikan. Itu masih bisa masuk dalam penelitian ini. Memang yang paling baik kalau bisa menghabiskan semuanya. Itu yang untuk yang pertama. Untuk yang kedua, masalah yang saya kira sudah saya jawab tadi dengan pola makan ya. Jadi ternyata protein kalorinya juga cukup tinggi pada penelitian ini, yaitu kalorinya itu sekitar 469. Padahal anak umur antara 1 sampai 3 tahun kebutuhan kalorinya 1125 per hari. Jadi kalau kita hitung dari sini sekitar 40% juga. Nah, ini juga kebutuhan ini adalah untuk anak normal, angka kebutuhan gizi untuk anak normal. Padahal kalau kita lihat dari Nutri-Survey itu, mereka juga pemasukan kalorinya juga sangat rendah. Jadi di bawah 80%. Malah kadang-kadang ada yang hanya 50%. Jadi yang kita berikan ini adalah untuk terapi pada anak-anak yang gizi kurang. Jadi kita harapkan dengan pemberian ini bisa mengkoreksi kekurangan zat gizi yang selama ini mereka hadapi. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua Sidang, Pak Dekan. Ya, terima kasih Prof. Aryono. Berikutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Rianto Setiabudi dari Sponokoi Klinik untuk membukakan pertanyaan sanggahan. Silakan Prof. Rianto. Terima kasih Bapak Dekan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya juga mau mengucapkan selamat kepada Dr. Eva yang menurut saya selama bekerja ini memperlihatkan kesungguhan hati dan tekad yang besar ya dan responsif. Baiklah, saya mencoba untuk bertanya demikian. Dr. Eva, Saudara menganjurkan untuk melakukan penelitian yang lebih lama. Penelitian ini kan cuma 6 bulan ya. Mau dianjurkan supaya diperpanjang jadi 8 sampai 12 bulan dan melibatkan minimal 100 subjek. Ya. Penelitian ini kan melibatkannya cuma kurang-kurang lebih separuh kayak gitu ya. Jadi ini mau dilipatnya hampir 2 kali. Nah, ini untuk membuktikan bahwa biskuit yang difortifikasi itu mampu menurunkan morbiditas diare dan ISPA yang belum terbukti pada penelitian ini. Kan begitu ya? Nah, sementara itu saya amati bahwa pada data penelitian saudara itu jelas ditunjukkan bahwa hanya dengan 57 subjek dalam kurun waktu 6 bulan sudah dapat dibuktikan dengan jelas bahwa biskuit yang difortifikasi ini mampu memperbaiki integritas usus dan selain itu juga mampu memperbaiki status gizinya. Jadi pertanyaan yang timbul adalah integritas usus sudah dibuktikan membaik. Status gizi membaik. Pertanyaannya adalah apakah cukup alasan untuk mengusulkan perpanjangan masa penelitian menjadi 2 kali lipat, ya, jadi sampai 12 bulan, dan juga meningkatkan jumlah sampelnya sampai 100 subjek. Karena data yang mau dicari itu sudah ada dengan penelitian yang sampelnya kecil dan jangka waktunya hanya 6 bulan. Apakah masih perlu? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Rianto Setiabudi, spesialis farmakologi klinik. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Jadi memang dari penelitian ini kalau kita lihat secara dari hipotesisnya semua sudah terbukti dengan penelitian yang saya lakukan. Cuma ada yang belum terbukti adalah masalah diare dengan ISPA. Jadi secara hipotesis memang harusnya suplementasi dengan keempat bahan aktif tadi, glutamin, zinc,
prebiotik dan serat pangan itu harusnya bisa memperbaiki diare dengan ISPA, harusnya menurun. Tapi pada penelitian ini itu belum terbukti. Jadi memang kalau kita ingin membuktikan itu, kita memang perlu lebih lama dan itu sesuai dengan dari anjuran dari penelitian lain yang menyatakan bahwa pemberian zinc saja itu baru bisa mengoreksi menurunkan diare dengan ISPA setelah penelitian selama 6 bulan. Dan kalau bisa diberikan pada jumlah sampel yang lebih banyak. Jadi memang pada penelitian ini belum bisa dibuktikan bahwa suplementasi keempat bahan aktif tadi bisa menurunkan ISPA dan diare tersebut. Jadi kalau hanya aspek itu saja, sedangkan aspek yang lain memang sudah bisa terbukti dari penelitian ini. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi, Prof. Prianto? Sudah, Pak Dekan, terima kasih. Cukup. Ya, terima kasih, Prof. Prianto. Berikutnya saya persilakan Dr. Diana Aulia, Spesialis Patologi Klinik Konsultan untuk membukakan pertanyaan sanggahannya. Silakan, Dr. Diana. Dr. Diana. Kedengeran? Iya, silakan, Dok. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Dekan sebagai Ketua Sidang. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Dr. Eva atas usahanya yang sampai beberapa kali membuat biskuit. Pertanyaan saya sebagai berikut. Untuk marker daripada perbaikan inflamasi dan infeksi mukosa usus, itu ternyata kan menggunakan calprotectin. Kita tahu bahwa calprotectin itu adalah dikeluarkan oleh neutrofil, yang berarti pada anak itu ada infeksi. Bagaimana cara kerja biskuit berbasis Moringa oleifera itu dalam mengatasi infeksi usus? Kalau yang alfa-1 antitripsin itu memang bekerjanya itu memperbaiki celah daripada tight junction yang melebar, sehingga apabila inflamasinya teratasi, dia akan mengecil dan berarti protein losing enteropatinya tidak terjadi. Demikian juga pada IFABP. Nah, pada calprotectin ini belum jelas. Bagaimana cara kerjanya itu mempengaruhi untuk perbaikan integritas mukosa usus, sedangkan pada basicnya itu terjadi infeksi. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Diana Aulia, Spesialis Patologi Klinik Konsultan. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Jadi memang pada penelitian ini saya memberikan fortifikasi dengan glutamin, prebiotik, zinc, dan serat pangan. Dan keempat zat ini itu bekerja dengan cara yang berbeda dan itu saya anggap kalau bekerja bersama-sama kemudian akan terjadi sinergi. Misalnya contohnya glutamin itu bekerja dengan menutrisi enterosit melalui absorpsi glutamin di lumen usus yang kemudian akan masuk ke mitokondria enterosit dan menstimulus pertumbuhan mukosa yang mencegah terjadinya hili usus. Yang ingin saya perjelas lagi pada kasus-kasus kita ini terjadinya inflamasi, jadi bukan infeksi. Jadi karena tidak semua inflamasi itu disebabkan oleh infeksi. Jadi pada penelitian ini adalah
zat-zat yang kita berikan ini bisa memperbaiki inflamasi pada usus yang kemudian akan memperbaiki tight junction, dan juga contohnya pada zinc itu memperbaiki epitelisasi mukosa usus dan meningkatkan imunitas saluran cerna. Jadi diharapkan dengan meningkatkan imunitas saluran cerna itu akan membantu sintesis DNA dan sintesis protein dan proliferasi sel. Karena itu kalau imunitas yang meningkat diharapkan inflamasi akan terjadi perbaikan. Selain itu juga probiotik juga berperan untuk meningkatkan fungsi imun usus, yaitu dengan melindungi mukosa usus dengan memperbaiki integritas mukosa usus. Dengan perbaikan integritas mukosa usus, inflamasi akan membaik dan dibuktikan pada penelitian ini kalprotektin menurun dengan signifikan setelah pemberian antara 3 sampai 6 bulan. Jadi memang inflamasi ususnya sangat menurun dengan pemberian keempat bahan aktif tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadinya saya berpikir bahwa kalprotektin itu kan diproduksi oleh neutrofil segmen. Nah, neutrofil itu akan aktif bukan karena inflamasi tetapi karena infeksinya. Tetapi mungkin saja jika diberikan biskuit yang memperbaiki semua imunitas, kemudian gizi protein, maka infeksi ini kan disebutkan kemungkinan infeksi subklinis pada subjek sebagai penyebab tingginya nilai kalprotektin tersebut. Maka lambat laun akan teratasi kalau infeksinya tidak parah ya, sebab disebutkan hanya subklinis. Terima kasih Dr. Eva. Terima kasih Dr. Diana. Berikutnya penguji tamu kita dari Poltekkes Kesehatan, Ibu Dr. Insinyur Trina Astuti MPS. Kepada Ibu Dr. Insinyur Trina Astuti, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahannya. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Bapak Dekan FKUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu saja selamat untuk Dr. Eva Jumpa Sulaiman yang akhirnya sampai pada promosi doktor ilmu kedokteran. Baik, saya mendampingi dari awal dalam pembuatan biskuit ya, sampai pada implementasi pada penelitian ini. Dr. Eva, bahwa studi yang dilakukan ini ada kebaruan dan juga penuh manfaat ya. Saya membaca secara menyeluruh. Ada hal-hal yang mungkin bisa disempurnakan dalam tulisan ini, misalnya ada di beberapa halaman, saya baca halaman 2, 11, 14, 16, dan beberapa halaman lagi, tidak konsisten dalam penulisan apakah nutrisi atau nutrien, karena ini sangat penting. Kemudian juga ada tulisan di situ ada kalori. Apakah yang dimaksud di sini kilokalori atau hanya kalori kecil? Kalau emang kilokalori mungkin dengan K besar, karena ini adalah sesuatu yang akan dicermati untuk halaman-halaman berikutnya. Baiklah, di dalam disertasi tersebut dikatakan ada 16% dari subjek yang tidak menyelesaikan studi. Apakah dapat dijelaskan mengapa dia tidak sampai selesai dan pada term keberapa? Apakah sebelum setengah atau setelah setengah dari studi penelitian ini masa studinya dan seterusnya? Mungkin mohon dijelaskan. Kemudian juga terkait dengan tadi pertanyaan Dr. Aryono Hendarto mengenai suplemen. Jadi memang biskuit ini kan sebagai suplemen. Pemberiannya justru tidak terlihat di dalam metode. Jadi harus dijelaskan di situ bahwa yang diberi materi atau bahan intervensi itu ada satu subbab tersendiri. Itu sangat penting walaupun sudah dijelaskan komposisinya per 100 gram. Tetapi dalam pemberiannya itu harus jelas.
bahan materinya adalah untuk kontrol apa, untuk ini apa, diberikan berapa gram sekali pemberian dan berapa lama. Nah, ini belum terucap di sini. Sehingga ada pertanyaan saya pada tabel 410 itu, ya, di halaman berapa itu 410 itu, bahwa mengapa asupan energi itu menurun pada bulan ke-6 ya, pada kelompok intervensi. Apakah karena si subjek itu memang sudah bosan dengan biskuit yang diberikan sekian lama, atau ada faktor lain? Karena di sini juga tidak jelas berapa kontribusi yang nyata dari suplemen biskuit tadi. Apakah bisa terpenuhi 30%, 25% secara menyeluruhan ya untuk total energi sehari. Jadi itu mohon penjelasan. Dan juga kalau tadi sudah ada tentang diare ya, tadinya saya mau bertanya tentang diare tapi sudah dijelaskan, oke. Nah, seandainya Dr. Eva ini duduk pada jajaran pemerintahan untuk mengambil keputusan, hasil penelitian yang sangat bermanfaat menurut saya ini, bagaimana mengimplementasikan pada program perbaikan gizi? Apakah akan secara umum untuk semua, atau akan diterapkan pada kantong-kantong tertentu di mana disinyalir ada kerusakan yang parah, atau mungkin untuk yang kelanjutan dari penanganan gizi buruk. Nah, ini yang belum tertulis ya, dan mungkin bisa dijelaskan, dan kalau memang iya ini bisa dimasukkan di dalam saran. Karena ini adalah secara operasional dari hasilnya. Jadi tidak individual lagi, tapi memang untuk program. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Insinyur Trina Astuti, MTS. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Mengenai nutrisi, itu memang pada penelitian ini adalah yang kita sebutkan itu adalah nutrien sebenarnya. Jadi, tapi karena kita mengambil dari rujukan-rujukan tertentu, terpaksa kita mengikuti dari rujukan tersebut. Sebenarnya yang umum yang kita pakai adalah nutrien. Mengenai kalori, ini yang dimaksudkan di sini adalah kilokalori. Jadi untuk energinya. Sedangkan 16% dari subjek yang tidak menyelesaikan studi itu penyebabnya banyak. Yang paling banyak adalah dengan loss to follow up. Jadi karena kebetulan kita melakukan penelitian di daerah Grogol Tamburan, yang banyak orang-orangnya itu adalah pekerja serabutan. Jadi kalau mereka uangnya kurang, pulang kampung. Nanti kalau uangnya ada lagi, datang lagi ke Jakarta gitu. Jadi tergantung ekonomi juga dan tergantung banyak hal. Padahal dari awal penelitian waktu kita rekrut, mereka sudah menandatangani informed consent dan mereka bersedia tetap ada di Jakarta selama 6 bulan. Tapi ternyata pada beberapa keadaan hal itu tidak bisa dilaksanakan. Jadi yang paling banyak penyebab keluarnya drop out dari pasien-pasien kita adalah karena loss to follow up. Ada sedangkan yang lain misalnya karena jatuh ke gizi buruk dan yang lain itu biasanya tidak ada. Jadi sebagian besar adalah karena loss to follow up. Sedangkan pemberian biskuit di sini pada halaman 37 sudah disebutkan pada kelompok intervensi subjek mendapat biskuit intervensi sebanyak 4 keping per hari yaitu 100 gram sebagai suplemen makanan. Sedangkan kelompok kontrol mendapat biskuit kontrol sebanyak 4 keping per hari sebagai suplemen makanan. Jadi tapi kita pada saat ini kita lakukan blinding. Jadi antara yang mendapat fortifikasi dengan yang tanpa fortifikasi itu tidak dibedakan. Jadi supaya pasiennya tidak tahu ini yang pakai fortifikasi atau tidak, termasuk yang memeriksanya sebagai peneliti dan itu dipegang oleh yang supervisornya yang membuat makanan tersebut. Jadi setelah selesai semua, baru kemudian blinding itu dibuka. Sedangkan untuk pada tabel 4 ini pada tabel 4 memang kita bisa lihat pada bulan ke-6 memang terjadi
penurunan dari pemasukan energinya. Tapi kalau kita lihat di sini pada kelompok intervensi dan kontrol itu sama, jadi tidak berbeda secara bermakna. Itulah tujuan kita pada penelitian ini, kita memakai uji klinik tersamar ganda tadi untuk mengatasi bias-bias yang terjadi pada keadaan seperti ini. Jadi ternyata pada kedua kelompok pun sama-sama mereka dua-duanya memang menurun. Emang mungkin salah satu penyebabnya karena sudah lama dengan biskuit tertentu setiap hari dimakan, mungkin itu yang menyebabkan anak-anak menjadi bosan. Tapi mungkin perlu dibuat mungkin rasa-rasa saja yang berbeda supaya anaknya itu tidak bosan dengan makanan tersebut. Jadi kita sudah mencoba dengan berbagai cara, tapi tetap saja ada beberapa kasus itu memang agak menurun, tapi kalau kita lihat secara statistik itu tidak bermakna. Terima kasih. Ya, baik, Dr. Eva. Sebetulnya kalau kelompok kontrol itu kan dia tidak menurun ya. Energinya bulan ke-1, ke-3, ke-6 itu meningkat. Memang dia lebih rendah dari yang kelompok intervensi. Tapi dalam kelompok intervensi itu justru dia turun. Jadi mohon mungkin ini bisa dijelaskan walaupun hanya 1-2 baris ya, supaya memberikan pemahaman yang lebih utuh. Kemudian tadi berarti diberikannya 100 gram. Dengan rasa yang sama. Ya, rasanya sama. Nah, ini yang diulas saja nanti di dalam itu, sehingga dalam kesimpulannya itu untuk meningkatkan cakupan ya, atau kepatuhannya ya, itu di dalam sarannya mungkin muncul ya, karena tidak ada. Dan juga bagaimana tadi untuk kebijakannya untuk implementasi pada program yang itu belum disampaikan. Terima kasih. Untuk implementasi pada program gizi ini memang perlu mungkin diperbaiki rasanya dulu, dan kemudian dicari mungkin orang yang bisa memperbanyak biskuit tersebut, dan kemudian supaya bisa dipakai untuk mengatasi kelainan anak-anak dengan gizi kurang. Seperti itu. Maksud saya, apakah Dr. Eva itu mau mengusulkan secara umum saja ini digunakan untuk siapa saja? Karena kan ini termasuk khusus ya biskuitnya, dan juga relatif mahal ya kan untuk mendapatkan bahan. Jadi harus lebih spesifik lagi. Apakah memang hanya diperuntukkan bagi ya yang gizi kurang, mungkin yang dirawat di rumah sakit atau yang di center-center perbaikan gizi buruk. Jadi itu yang harus keluar dari studi ini sehingga bisa betul-betul digunakan oleh program. Maksud saya itu, Dr. Eva ya, karena ini belum dibahas sama sekali. Makasih. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Dekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Insinyur Trina Astuti. Baiklah. Waktu kita masih ada kira-kira 7 menit lagi, dan masih ada 2 penguji yang juga kebetulan co-promotor dari Novendus. Pertama saya persilakan kepada Profesor Dr. Saptawati Bardasono, Master of Science, untuk membukakan pertanyaan dan sanggahannya. Silakan Prof. Tati. Terima kasih pimpinan sidang, Bapak Dekan FKUI. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Dr. Eva Jumpa Sulaiman. Kita sudah 6 tahun lebih ya saling menemani ya. Saya masih ingat mulai dari bangku kuliah ya sampai akhirnya saya boleh melihat Dr. Eva sampai ke proses promosi ini ya. Tentunya banyak sekali pertanyaan yang ingin diajukan, tapi karena keterbatasan waktu, maka saya akan menanyakan satu hal, yaitu tentunya banyak yang tertarik dengan biskuit ini karena hasil penelitiannya baik ya, termasuk saya. Apakah nantinya sebagai aplikasi dari penelitian ini, bolehkah diberikan suplemen biskuit ini juga kepada anak stunting yang masalahnya lebih besar dibandingkan anak kurang berat? Nah, menurut Dr. Eva, apakah cukup dengan biskuit yang ditambahkan tepung kelor saja, Moringa oleifera,
sebanyak 5% sebagai biskuit kontrol, atau perlu juga diberikan tambahan 4 bahan aktif yang diteliti ini? Mana kira-kira yang lebih efisien dan efektif? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Saptawati Bardosono, Master of Science. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Jadi dari pertanyaan tadi adalah mengenai aplikasi dari biskuit ini, apakah bisa dipakai pada anak stunting. Jadi pada anak stunting itu biasanya terjadinya sudah kronis dan biasanya udah gizinya sudah buruk. Sedangkan pada penelitian ini adalah pada anak gizi kurang. Jadi tidak dipakai untuk anak yang stunting. Seperti tadi Prof. Aryono sudah menyebutkan juga, biasanya kalau untuk mengatasi stunting perlu ditambahkan protein dari hewani. Jadi tidak bisa hanya dengan protein nabati saja. Jadi memang kalau ingin ini dipakai mungkin bisa dengan waktu yang lebih lama, tapi perlu jangan lupa penambahan dari protein hewani juga. Karena penelitian biskuit ini hanya memakai protein nabati saja. Seperti itu. Jadi memang kita saya setuju kalau ini ingin dipakai juga, tapi jangan lupa penambahan protein hewaninya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Eva atas jawabannya yang yang memuaskan. Terima kasih Pak Dekan. Ya, terima kasih Prof. Tati. Berikutnya ini yang terakhir dan kebetulan juga guru besar tetap dari Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor, Profesor Dr. Clara M. Kusharto, Master of Science. Silakan Prof untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahannya. Masih di mute, Prof. Ya, masih mute. Maaf, di sini brown out, jadi terpaksa saya pakai HP, perhatikan. Boleh saya mungkin mengkoreksi dulu. Saya adalah guru besar tetap di gizi masyarakat di Fakultas Ekologi Manusia, bukan Fakultas Kedokteran Hewan. Mohon dikoreksi, Pak. Saya lanjutkan. Saya akan menanyakan langsung ke Dr. Eva. Kalau diminta Anda untuk menentukan level kreativitas dan ide atau inovasi yang sudah Anda lakukan ini, kira-kira Anda akan menuliskan di nomor berapa ya? Dari level jenjang 1 sampai 3. Jenjang 3, Prof. 3. Nah, kira-kira justifikasi apa yang Anda bisa sampaikan sehingga bisa kita lari nanti atau menuju ke arah potensi kemanfaatan gagasan ini. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Clara Melianti Kusharto, Master of Science. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Jadi menurut saya pada penelitian ini ini sangat bermanfaat. Pertama karena kita memakai daun kelor Moringa oleifera dan itu adalah banyak terdapat di Indonesia. Jadi itu kita memakai produk lokal, jadi bukan produk impor. Jadi itu menurut saya satu kelebihan. Jadi itu sangat mudah didapat dan semua orang bisa mengakses hal tersebut karena harganya sangat murah dibandingkan dengan beli biskuit lain mungkin. Misalnya contoh kayak Starbucks atau apa yang lain pasti harganya 50.000 ke atas seperti itu. Sedangkan ini 8.000 per hari harganya. Itu pertama. Yang kedua lagi fortifikasi ini kan ada keempat bahan aktif. Jadi itu saya anggap itu kalau dicampur secara bersamaan itu sinerginya sangat baik. Jadi itu akan sangat memperbaiki integritas mukosa usus. Ketiga, pada pasien-pasien dari kepustakaan yang saya baca selama ini, itu semua anak gizi kurang itu dianggap ususnya normal saja. Jadi tidak ada yang menganggap ususnya itu tidak normal, kecuali anaknya gizi buruk. Nah, kenapa itu terjadi? Karena mereka selama ini hanya melihat secara anatomis. Jadi dilihat mukosa usus anak-anak gizi kurang secara anatomis kelihatannya normal. Tapi ternyata pas diperiksa secara dengan marker tadi ternyata terjadi inflamasi
dan terjadi gangguan integritas mukosa usus. Itulah yang menerangkan kenapa selama ini mengatasi anak gizi kurang atau gizi buruk itu sangat sulit dilakukan di Indonesia karena mereka itu tidak peduli dengan kelainan integritas mukosa ususnya. Jadi kadang-kadang mereka hanya memberikan makanan dan itu jumlahnya sangat besar untuk mencapai kenaikan yang signifikan. Padahal itu menurut saya harusnya tidak perlu terjadi kalau integritas mukosa ususnya diperbaiki dulu. Nah, kalau integritas mukosa usus diperbaiki, mereka tidak perlu memberikan makanan dengan kalori yang sangat tinggi. Anak-anaknya malah sampai muntah-muntah karena seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Selamat Dr. Eva, Anda sangat confidence ya. Di satu hal yang lain, Anda nanti bisa mengangkat potensi pangan lokal, ya. Yang sekarang ini ketahanan pangan memang menuju ke sana, ya. Jadi memakai bahan-bahan yang memang tersedia dan memang kelor bisa ditemukan terutama di daerah-daerah yang mempunyai masalah gizi, terutama daerah-daerah di bagian timur, Indonesia bagian timur, ya. Sekarang ini memang sedang dipromosikan mengenai penggunaan atau pemanfaatan kelor ini. Satu lagi, Dr. Eva, Anda menuliskan di dalam saran, karena saran itu merupakan turunan dari kesimpulan, dan kesimpulan adalah turunan dari substansi hasil penelitian. Di mana Anda bisa menuliskan atau mengapa Anda atau bisakah Anda memberikan justifikasi khususnya untuk saran nomor 3 bahwa untuk menggunakan fortifikasi zinc sebaiknya dilakukan pemeriksaan HB. Di mana saya bisa menemukan di dalam substansi hasil penelitian ini. Silakan. Ini dikeluarkan hasil saran seperti ini karena dari diskusi itu ada asupan bahwa fortifikasi zinc itu absorpsinya dengan zat besi itu agak mereka saling menghambat. Jadi kalau zincnya terlalu tinggi itu bisa zat besinya agak kurang. Makanya itu yang perlu kedepannya kita periksa lebih lanjut untuk pemberian biskuit. Walaupun ada penelitian yang sudah menyebutkan ternyata zinc dengan zat besi itu tidak, maksudnya walaupun diberikan dalam jumlah besar tapi tidak saling menghambat. Tapi karena untuk ini mungkin kedepannya perlu diperiksa lebih lanjut apakah pada anak-anak yang zincnya yang kita berikan agak banyak ini akan menurunkan hemoglobin. Ya. Terima kasih. Sebaiknya mungkin Dr. Eva dimasukkan di dalam substansi ya, di mana Anda bisa memberikan suatu penguatan ya, penguatan daripada penemuan Anda ini sehingga memang memerlukan ya tambahan Fe misalnya zat besi ya untuk mengatasi tadi gangguan pada absorpsi besi ini. Pada moringa Fe-nya juga cukup tinggi ya, sehingga nanti di dalam pembahasan Anda bisa menampilkan selain zinc tadi ya. Mungkin itu anjuran saya dan selamat untuk Dr. Eva. Terima kasih. Saya kembalikan pada Bapak Dekan. Terima kasih Prof. Clara ya, atas pertanyaan dan sanggahannya juga tadi. Mohon maaf, jadi Prof dari Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia. Ekologi Manusia. PB. Iya Prof. Terima kasih Prof. Iya betul. Terima kasih. Waktu habis, ujian selesai. Ya baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Prof. Vendus, Dr. Eva, dan juga kepada para penguji. Ujian berakhir, kini izinkanlah kami mengadakan sidang tertutup untuk memberikan penilaian dan sidang ditunda beberapa saat. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ketua sidang dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia dibuka kembali. Calon doktor Saudara Dr. Eva Jumpa Sulaiman, anak konsultan, kami telah mempelajari disertasi serta memperhatikan pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari para penguji. Promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Agus Firmansyah, anak konsultan, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan studi dan Ketua Program Studi telah melaporkan hasil ujian kualifikasi, usulan penelitian, seminar, dan ujian prapromosi. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Dr. Eva Jumpa Sulaiman, anak konsultan, menjadi doktor dalam program studi ilmu kedokteran dengan yudisium A. Saya persilakan promotor Profesor Dr. Agus Firmansyah, anak konsultan, untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Prof. Agus. Masih mute, Prof. Masih mute, Prof. Halo, sudah dengar? Sudah terdengar suara tidak? Sudah dengar. Sudah, Prof. Baiklah, hadirin yang saya hormati, Dr. Eva Jumpa Sulaiman yang terpelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama sekali, perkenankanlah saya mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri upacara promosi Dr. Eva. Saya mengucapkan selamat pula kepada keluarga besar Rumah Sakit Harapan kita. Perjuangan Eva yang melelahkan akhirnya menghasilkan kebahagiaan pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada co-promotor, para penguji, dan para pembimbing lainnya yang telah memberikan kontribusi yang tidak ternilai dalam pendidikan Dr. Eva. Demikian pula ucapan terima kasih kepada Dekan FKUI yang mengizinkan Dr. Eva mengikuti pendidikan doktornya. Hari ini saya berbahagia sekali sebab kali ini merupakan yang kedua kali saya membimbing anggota kelompok kerja gastroenterologi RSAB Harapan kita untuk mencapai gelar doktornya, yang sebelumnya adalah Dr. Aryani Widodo. Bila saya bandingkan saat saya masuk menjadi staf divisi gastro Ilmu Kesehatan Anak FKUI 36 tahun yang lalu, saat ini kualitas pengetahuan dan keterampilan anggota jauh lebih tinggi. Minat personal, akses pengetahuan, menimba ilmu di luar negeri menjadi faktor yang meningkatkan kualitas pribadi dan pelayanan. Demikian pula bantuan bimbingan dari Divisi Gastro Dewasa di penyakit dalam para kami dalam mengembangkan keahlian endoskopi. Hadirin sekalian, ada beberapa catatan mengenai disertasi ini. Seng terdapat sangat berlimpah dalam tanah, tetapi ironisnya banyak manusia yang kekurangan seng. Sekitar 56% balita kita menderita defisit seng. Defisit seng terbukti erat kaitannya dengan kejadian diare dan stunting pada anak. Seng berperan sangat penting dalam mempertahankan dan meregenerasi epitel mukosa usus. Defisit seng pada anak akan mengganggu integritas muka usus, yaitu atrofi mukosa dengan segala akibatnya. Glutamin merupakan nutrien grup mukosa usus halus, sehingga harus tersedia dalam lumen usus dari asupan makanan. Ketergantungan usus halus terhadap glutamin sebesar 45%. Tetapi glutamin banyak terdapat dari sumber hewani. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar asupan protein hewani sangat kurang pada masyarakat kita. Jadi logikanya asupan glutamin pun berkurang.
Peran serat pangan sangat penting dalam integritas mukosa usus, terutama kolon. Karena serat pangan akan difermentasi oleh mikrobiota usus menjadi short chain fatty acid yang merupakan nutrisi mukosa kolon. Ketergantungan mukosa kolon terhadap short chain fatty acid sebesar 70%. Sayangnya beberapa penelitian menunjukkan asupan serat pada masyarakat Indonesia masih sangat kurang. Demikian pula halnya dengan prebiotik. Prebiotik, suatu oligosakarida yang merupakan bagian dari serat pangan, merupakan pemicu pertumbuhan probiotik dalam kolon. Keseimbangan mikrobiota usus yang baik, eubiosis, memberi proteksi terhadap saluran cerna. Berikutnya, biskuit dalam penelitian ini ada berbasis Moringa oleifera, artinya sumber proteinnya diperoleh dari daun kelor. Daun kelor telah diteliti kaya akan protein dan vitamin mineral. Keenam, seng, prebiotik, serat, dan glutamin bekerja dengan mekanisme sendiri-sendiri dalam meregenerasi mukosa usus halus dalam siklus 100 jaman. Penelitian diserasi ini menggabungkan keempatnya untuk fortifikasi biskuit yang merupakan vehikel dengan tujuan keempatnya bekerja secara sinergistik untuk proses regenerasi epitel mukosa usus pada anak gizi kurang. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa fortifikasi biskuit dengan seng, prebiotik, serat pangan, dan glutamin dapat memperbaiki gangguan integritas mukosa usus pada anak dengan gizi kurang. Pesan dari temuan ini adalah intervensi nutrisi spesifik dan intervensi nutrisi sensitif perlu dilakukan bersama-sama dalam memperbaiki status gizi anak Indonesia. Pencegahan infeksi usus dengan memperbaiki sarana dan prasarana untuk perbaikan higiene dan sanitasi individu dan masyarakat, edukasi nutrisi, pengembangan pertanian pedesaan dalam memenuhi persediaan makanan, suplementasi mikronutrien, dan lain-lain. Yang 9, saya ingin memberi nasihat kepada Dr. Eva untuk menyempurnakan komposisi biskuit ini sehingga enak rasanya dan digemari anak. Saya bayangkan biskuit ini bisa menjadi emergency food supplement pada anak di daerah bencana untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan mukosa usus pada anak yang mungkin akan mengalami kurang gizi. Sebelum menutup pidato ini, saya ingin memberi nasihat dalam bentuk pepatah lama. Soalnya Pak Dekan juga sering kasih pepatah nih ya. Saya suka dengan pepatah lama karena sangat syarat akan makna ya. Karena Dr. Eva berasal dari Aceh, tadi malam saya minta bantuan Mbak Google untuk mencarinya. Ini hasilnya ya. Yang pertama, be lupa haba, bak lupa buat. Artinya, janganlah banyak bicara, yang diperlukan adalah banyak bekerja. Membaca pepatah ini, saya jadi ingat guyonan Tempo dulu. Orang Jepang sedikit bicara, banyak bekerja. Orang India banyak bicara, sedikit bekerja. Sedangkan orang Indonesia, lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Yang kedua, bit pih pui, bak tak kalon, geton bak tak jik. Artinya betapa ringan dilihat, tapi bertahun dikerjakan. Jadi sesuatu hal yang terlihat mudah, belum tentu dapat dikerjakan. Nyatanya, tidak sedikit hal yang tidak dapat dikerjakan, padahal saat dilihat dan dibayangkan cukup mudah. Jadi kuncinya adalah jangan pernah menganggap sesuatu mudah sebelum dikerjakan, sebelum dicoba untuk dikerjakan. Yang ketiga, yang terakhir, jada wajadi, menan tak pinta, menan jadi. Artinya, begitu niat langsung jadi, apa yang diinginkan terjadi segera. Maka niat yang kuat untuk menghantarkan seseorang dengan yang dituju. Niat kuat berbanding lurus dengan kesungguhan, sehingga hasilnya dapat langsung terlihat. Niat yang kuat harus ditumbuhkan dan dipelihara dalam hati, sehingga dalam kebijakan apapun akan sungguh-sungguh. Jadi Dr. Eva, bila dirangkum 3 pepatah lama Aceh tadi, artinya jadi begini, kerja, kerja, kerja. Ya Jokowi nih ya. Jangan banyak bicara. Jangan menganggap mudah sebelum dikerjakan. Dan kerjalah dengan sungguh-sungguh.
Sekali lagi selamat buat Dr. Eva dan keluarga. Setelah ini matilah sejenak kebahagiaan ini. Akhirnya kepada hadirin yang telah dengan sabar mengikuti acara promosi ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Agus atas sambutan dan juga wejangan yang cukup saya rasa penting buat kita semua. Baik, pertama-tama tentu atas nama pimpinan sidang dan juga pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, saya mengucapkan selamat untuk kepada Dr. Eva Jumpa Sulaiman, anak konsultan, karena Dr. Eva ini menjadi pemecah telur karena beliau ini merupakan doktor pertama FKUI di tahun 2021. Selamat ini. Saya rasa ini akan selalu dikenang karena akan menjadi sejarah lah ya, artinya sebagai doktor lulusan FKUI pertama di tahun 2021. Kemudian juga tentu saya sudah mengenal lama beliau karena Dr. Eva juga mempunyai hobi yang sama dengan saya, endoskopi saluran cerna ya, endoskopi pasien-pasien. Kebetulan saya untuk pasien dewasa, Dr. Eva untuk pasien anak, dan alhamdulillah juga sudah beberapa kepengurusan dari Perhimpunan Endoskopi Gastroenterologi Indonesia. Dr. Eva juga bergabung memberikan kontribusinya untuk organisasi. Jadi tentu ini menjadi kebahagiaan juga buat saya tentu sebagai pengurus di dalam Perhimpunan Endoskopi Gastroenterologi Indonesia yang saat ini saya ketua umumnya, karena salah satu dari pengurus kami hari ini mencapai gelar doktor. Jadi ini juga merupakan kebanggaan. Dan pada kesempatan ini tentu juga saya ingin mengucapkan selamat ya secara khusus kepada pimpinan Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita ya, Dr. Didi dan Ibu Sumato yang mewakili, yang juga terus mendukung ya, mensupport stafnya ya. Kebetulan memang RSAB Harapan Kita merupakan rumah sakit jejaring FKUI ya, untuk selalu menuntut ilmu sampai juga jenjang tertinggi mendapat gelar doktor. Tentu terima kasih, dan juga kerjasamanya ini terus bisa ditingkatkan di masa yang akan datang. Dan pada kesempatan ini juga dihadiri oleh Bapak Nasihin Masya selaku pimpinan redaksi harian Republika. Terima kasih Pak sudah hadir. Dan seperti disebutkan tadi bahwa hasil penelitian ini menjadi salah satu kontribusi saya rasa untuk pengembangan gizi ya, khususnya memang untuk gizi kurang pada anak ya. Di sini disebutkan sesuai dengan riset yang dilakukan ya, Mbak Tita bahwa 3 tahun, dan walaupun nanti dikembangkan berikutnya kalau ini memang akan digunakan untuk stunting perlu ada perubahan modifikasi. Tapi paling tidak upaya yang dilakukan oleh Dr. Eva ya sudah menghasilkan sesuatu ya, menciptakan biskuit yang juga tadi tentu berkat juga dukungan dari para pembimbing yang juga sekaligus jadi para penguji ya, sehingga menghasilkan biskuit dan kemudian juga ternyata terbukti cukup efektif ya, dan kebetulan juga menggunakan salah satu pangan kita ya, yaitu Moringa oleifera. Dan mudah-mudahan hasil riset ini bisa ditindaklanjuti seperti juga harapan Dr. Eva di dalam sarannya, akan ditindaklanjuti untuk dilakukan studi yang lebih besar, uji klinik yang lebih besar, dan mudah-mudahan juga ada industri yang mau bekerja sama untuk melanjutkan produksi secara massal ya biskuit ini, karena sekali lagi tadi benar-benar bermanfaat ya, terutama tadi Prof. Agus sudah menyampaikan bahwa masalah defisiensi zinc ini memang cukup masalah buat anak-anak kita ya, bayi-bayi kita, sehingga mereka mengalami masalah gizi, stunting, dan juga termasuk juga tentu kualitas hidupnya juga terganggu di kemudian hari. Oleh karena itulah
maka kami mengapresiasi sekali riset-riset seperti ini, ya riset S3 seperti ini. Tadi juga di dalam diskusi pada saat pembahasan nilai ya dengan senang hati tentu Prof. Clara juga akan melanjutkan kerjasama ini ya dengan kita ya baik itu di bidang gizi, Prof. Tati atau juga dengan Prof. Agus untuk gastrointestinal anak khususnya. Jadi mudah-mudahan kerjasama ini bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Karena kita tahu bahwa COVID membawa hikmah tersendiri buat perjalanan bangsa ini, di mana akhirnya kita dipaksa untuk berpikir untuk segala sesuatunya ini mandiri. Jadi ini kita belajar dari COVID dan ternyata memang hal-hal yang sebenarnya kita mampu tapi kurang didukung, kurang disupport dengan baik ya, oleh semua stakeholder saya rasa, sehingga produk-produk yang dihasilkan oleh institusi pendidikan seperti IPB, FKUI misalnya dalam konteks kita bicara saat ini, dan juga tentu Kemenkes punya Poltekkes ya, itu kurang diserap oleh stakeholder. Jadi dengan adanya COVID ini mudah-mudahan ini bisa didukung penuh, karena sejatinya ya mau nggak mau semua bangsa saat ini harus mandiri. Walaupun kita bicara soal vaksin saja misalnya, vaksin yang diproduksi oleh negara lain itu pun juga terbatas ternyata kan juga. Oleh karena itulah maka Indonesia berusaha membuat vaksin merah putih misalnya. Baik kebetulan juga dengan ventilator misalnya ya, kita kekurangan ventilator. Alhamdulillah teman-teman dari Fakultas Teknik didukung oleh Fakultas Kedokteran bisa menghasilkan ventilator misalnya. Jadi banyak produk-produk yang juga dihasilkan, termasuk juga pengembangan jambu biji. Ini juga kita bekerja sama dengan Departemen Kimia dan Departemen Farmasi Kedokteran dan Fakultas Farmasi, sama-sama juga dengan IPB juga mengembangkan untuk masalah herbal tersebut. Jadi saya rasa ini menjadi contoh bahwa sebenarnya banyak produk-produk kita yang selama ini menuju kemandirian bangsa tapi kurang didukung oleh stakeholder, tapi dengan adanya COVID ini mudah-mudahan proyek-proyek ini bisa didukung menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang. Dan terakhir tentu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi S3 Kedokteran, Profesor Dr. Suhendro, penyakit dalam konsultan penyakit tropik infeksi, berkat dukungannya selama ini, dan juga Sekretaris Program Studi Dr. Harina, ya, karena dengan support beliau, para peserta didik kita, peserta didik S3 kita bisa menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya dan menghasilkan sesuatu yang memang mempunyai nilai yang cukup tinggi, ya, nilai temuan yang cukup tinggi. Dan pada kesempatan ini saya tentu juga mengucapkan terima kasih kepada promotor Profesor Dr. Agus Firmansyah secara konsultan atas dukungannya kepada Dr. Eva dan juga perkembangan ilmu khususnya di bidang ilmu kesehatan anak. Saya rasa Prof. Agus masih juga mempunyai tugas beberapa membimbing peserta didik S3 kita. Dan juga terima kasih kepada kopromotor Profesor Dr. Sabtawati Bandasono, Master of Science. Terima kasih Prof atas dukungannya selama ini, dan juga terima kasih atas dukungan kopromotor Profesor Dr. Hewan Clara M. Kusharto, Guru Besar Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor. Dan juga kepada para penguji, Profesor Dr. Aryono Hendarto, anak konsultan, yang juga Ketua Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI. Saya rasa ini meningkatkan kerjasama kita antara Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Fakultas Kedokteran Indonesia, dan juga Rumah Sakit AB Harapan Kita. Dan terima kasih juga kepada Profesor Dr. Rianto Setiabudi, Spesialis Pneumologi Klinik, dan juga kepada Dr. Diana Aulia, Spesialis Pneumologi Klinik, dan Dr. Diana Aulia, Spesialis Patologi Klinik Konsultan dari Departemen Patologi Klinik FKUI atas dukungannya, dan kepada penguji tamu kita, Dr. Insinyur Trina Astuti MPS, Dr. Ilmu Gizi Poltekkes 2 Kemenkes Jakarta. Dan juga terakhir kepada seluruh keluarga besar almarhum Profesor Sulaiman Hamzah, SHMPA,
dan juga keluarga besar almarhumah Dr. Anda Hajah Halimah Majid, orang tua dari Dr. Eva yang terakhir ini berbahagia karena salah satu keluarga besarnya bisa menyelesaikan doktor jenjang tertinggi di bidang pendidikan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tentu saya juga mengucapkan terima kasih. Tadi saya lihat sampai hampir 100 peserta hadir di dalam acara ujian terbuka ini, memberi dukungan kepada Dr. Eva. Dan terakhir ada pantun yang saya sudah siapkan lama ini karena kebetulan memang perjuangan yang luar biasa ya Dr. Eva ya, kendala-kendala yang dihadapi, tapi memang karena semangatnya yang luar biasa dan terus berjuang, akhirnya juga bisa menyelesaikan ujiannya dan menjadi doktor FKUI yang lahir pertama di tahun 2021. Baik, Dr. Eva Jumpa punya cerita lulus FKUI di usia muda saat umurnya 22 tahun. Jadi ini luar biasa ini, ternyata beliau ini umur 20 tahun sudah jadi dokter FKUI waktu itu ya. Sekali lagi selamat untuk Dr. Eva Jumpa, riset S3-nya turut membantu calon generasi muda kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, atas dukungannya, supportnya kepada Dr. Eva dan juga kepada FKUI selama ini. Baiklah, dengan demikian ujian promosi doktor telah selesai dan sidang terbuka promosi doktor Indonesia saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.